Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga juga sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat 24 sampai 26, yaitu setiap jiwa diberikan balasan yang sempurna. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di bagian akhir kajian ini sekitar 10 sampai 15 menit. Baik, kami persilakan pada Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah, untuk mengambil keberkahan mengawali kaji kita sore ini, mari kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk di ayat yang ke-24 dari surah Ali Imran, ya, juz yang ketiga, ya. Ini adalah pertemuan kita yang kesekian kalinya. Alhamdulillah kita sudah masuk di surah Ali Imran ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ya, silakan, Mbak. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Iya. Ayat ini masih kelanjutan menjelaskan tentang beberapa sifat negatif orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum Al-Quran, atau yang disebut juga dengan panggilan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi terutama, demikian juga orang-orang Nasrani. Mereka mengklaim, kenapa kok kemudian ada keberanian mereka itu untuk makar, durhaka, menentang para nabi. Nah, ternyata salah satu sebabnya adanya keyakinan dalam diri mereka bahwa seandainya mereka berbuat dosa, mereka tidak akan diazab kecuali sebentar begitu. Nah, doktrin ini yang menyebabkan mereka berani untuk melanggar. Nah, inilah yang kalau kemudian menyebabkan mereka melakukan sekian pelanggaran, itu generasi dari ke generasi, tidak hanya satu generasi ya, tapi setiap sampai hari ini. Ya, kita melihat bagaimana khususnya Bani Israel Zionis ini yang di sekarang ini juga melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Karena salah satu alasannya kalau mereka durhaka, termasuk berbuat zalim kepada ya yang bukan kelompok mereka, mereka menganggap kalau toh itu salah hanya sebentar akan dihukum. Oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka disebut terpedaya dalam agama mereka oleh klaim yang mengada-ada itu. Nah, jadi ini hanyalah klaim yang mengada-ada alias omon-omon. Nah, kira-kira gitu ya, kalau sekarang istilahnya begitu. Dan ini tidak hanya sekali dan satu tempat, jadi Al-Quran berulang-ulang atas sifat negatif mereka ini. Mari kita lihat, misalnya di surah nomor 2, surah Al-Baqarah, pada ayat yang ke-111. Mereka juga mengatakan, apa itu ungkapan mereka? وَقَالُوا لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Surah 2 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Iya, jadi ini hanya angan-angan. Kalau di ayat surah Ali Imran ini, mereka dikatakan klaim yang mengada-ada.
Maka di Al-Baqarah, mereka yang mengklaim bahwa surga hanya untuk kelompok mereka yaitu orang Yahudi. Demikian juga orang Nasrani mengatakan demikian, oleh Allah dikatakan itu adalah angan-angan saja. Maka Allah meminta bukti, mana buktinya atas klaim kamu? Ya enggak punya, wong namanya juga cuma angan-angan, begitu ya. Nah, kesannya kalau kita lihat Bapak Ibu, dua kelompok ini sepertinya akur ya, Yahudi Nasrani ini. Padahal itu sebetulnya dua dua hal yang berbeda. Taunya dari mana? Mari kita lihat lanjutan contoh ayat lainnya, yaitu surah Al-Baqarah surah 2 ayat 113. Allah menyatakan di ayat 113-nya, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka Iya, perselisihkan. jadi antar kedua golongan ini di Al-Quran digambarkan mereka juga saling klaim, mereka saling menafikan, mereka saling menjatuhkan begitu. Jadi bukan kelompok yang mereka saling akur begitu ya. Nah, sekarang apa ibrah atau pelajaran yang dapat kita petik sebagai orang mukmin menyikapi hal yang seperti itu? Ya, jawaban kita adalah bahwa untuk urusan di akhirat, surga dan neraka, itu bukan ditentukan oleh latar belakang suku bangsa apa. Ya, yang nama Yahudi ini kan awalnya kan nama individu, terus jadi nama kelompok, bukan nama agama. Karena Allah tidak pernah menurunkan agama yang namanya Yahudi. Demikian juga Nasrani, bukan nama agama pada mulanya. Nah, maka Al-Quran begitu objektif ketika memberikan penilaian dan kemuliaan itu tidak didasarkan pada latar belakang suku bangsa, latar belakang nasab, tidak. Karena apa? Karena itu semuanya adalah ketetapan Allah. Kita ini anak siapa, nasab dari siapa, bukan pilihan kita. Maka tidak jadi ukuran kemuliaan. Gitu. Mari kita lihat bahwa itu semua ketetapan Allah dan manusia tidak punya pilihan. Di surah nomor 28 adalah surah Al-Qasas ayat 68. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka Nah, persekutukan. bagi mereka Tuhanmu mencipta dan menghendaki sekaligus menetapkan. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maka kita ini keturunan siapa, sekali lagi itu bukan jadi ukuran kemuliaan. Sehingga semua sama di mata Allah. Yang membedakan apa? Ketakwaannya. Ya, sehingga kemudian latar belakang suku bangsa, latar belakang nasab turunan siapa, itu semua karena ketetapan Allah. Oleh Allah ya tidak jadi ukuran kemuliaan seseorang. Tapi yang mulia di sisi Allah, bagi Allah adalah usahamu untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu. Mari kita lihat surah 49. Surah 49, surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Iya. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Sungguh yang paling mulia di sisi kamu adalah yang paling bertakwa, bukan karena suku bangsa tertentu. Karena sekali lagi, kita menjadi turunan suku bangsa mana bukanlah pilihan kita, tapi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka klaim yang mengada-ada dari ahli kitab yang disebut di Al-Quran, jelas ini adalah sebuah angan-angan atau bahkan kebohongan. Ya, itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian bahwa mereka mengklaim tidak akan diazab kecuali sebentar. Pertanyaannya dari mana hal itu bisa? Ya, karena Allah tidak memberikan mandat kepada makhluk untuk kemudian menentukan, memastikan durasi dihukumnya berapa lama. Enggak, itu semua adalah ketetapan Allah. Mari kita lihat surah nomor 3, surah Ali Imran ayat 128. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bukanlah urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima tobat atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Iya, itu bukan urusanmu, wahai Nabi Muhammad. Itu bukan urusan kamu, wahai manusia. Tentang mengadab atau menerima tobat seorang hamba, sepenuhnya itu adalah prerogatif urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sewajarnya orang bisa memastikan gitu ya, aku tidak akan diadab. Atau bisa memastikan kamu akan diadab. Tidak boleh. Meskipun kita punya sekian banyak ayat yang menyampaikan tentang bahwa orang yang kafir misalnya akan diadab, orang yang beriman akan masuk surga misalnya, itu semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu wilayahnya Allah, prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang menyebabkan keruhnya hubungan antar umat beragama, keruhnya hubungan antar orang beragama termasuk sesama muslim, diantaranya karena menggunakan ayat-ayat yang seharusnya itu milik dan prerogatifnya Allah, terus kemudian manusia mencoba mengambil alih di situ. Tidak boleh. Mari kita lihat ucapan Nabi Isa alaihissalam. Ya, bagaimana seharusnya kita. Surah nomor 5 ayat 118. Surah 5 Al-Maidah ayat 118 Allah berfirman menggambarkan ucapan Nabi Isa alaihissalam kelak nanti di akhirat, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Iya, jika engkau mengampuni mereka, itu hambamu. Ya, jika mau azab, itu juga hambamu ya Allah. Gitu ya. Dan kalau mengampuni, Allah maha bijaksana dalam memberikan sanksi hukuman dan maha perkasa dalam konteks nggak akan ada yang mencegah, menghalangi. Allah maha perkasa dan seterusnya ya. Nah, di ayat ini Bapak Ibu sekali lagi mengingatkan ya atas sikap orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani yang sering bersikap klaim kebenaran terhadap mereka, ini kemudian dikoreksi oleh Al-Qur'anul Karim. Itu semua adalah menjadi prerogatif wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hal yang sangat penting dalam konteks hubungan antar umat beragama maupun intra umat beragama. Maka kita sesama Muslim, sesama umat Nabi Muhammad SAW tidak sewajarnya untuk saling apa itu, saling menjudge gitu ya, bahwa kamu pasti masuk neraka, bahwa amalan seperti yang kamu lakukan itu kamu pasti akan dihukum dan seterusnya. Karena semuanya pada akhirnya yang akan menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat surah nomor 34, surah Saba ayat 26. Allah berfirman di ayat ini, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua.
Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. Iya, katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semuanya. Nah, ini kata kuncinya. Kemudian Tuhan kita akan menilai, menghakimi kita semuanya. Maka kalau itu menjadi domainnya Allah, wilayahnya Allah, prerogatifnya Allah, tidak pada tempatnya kita untuk mengambil hal itu. Karena kita jangan ada yang magang jadi Tuhan. Ya, Allah tidak mendelegasikan hal ini untuk manusia. Nah, kalau kemudian manusia pasti akan terjadi subjektivitas atau yang kemudian dalam agama ada khilafiyah, perbedaan pendapat, dan itu tidak masalah. Bahkan seandainya itu kemudian terjadi antara kita sama Muslim, itu pun juga sewajarnya pada akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penilaian mana yang terbaik atau mana yang baik atau mana yang benar di antara kita. Itu ya. Tugas kita apa? Nah, dalam bahasa ayat, tugas kita adalah fastabiqul khairat. Bukan memastikan amal orang diterima atau tidak. Bukan. Tapi tugas kita adalah fastabiqul khairat. Yaitu berlomba untuk melakukan amal kebaikan. Mari kita lihat surah nomor 5 Al-Maidah ayat 48. Ya, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan 'alaihi. Dari awal ya Pak ya. Ya, di awal, Mbak. Ya. Biar nyambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Pak? Ya, Iya, biar dari awal. nyambung dari awal. Iya Tuh. Pak, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, itu. Berlomba-lombalah kalian berbuat kebaikan. Kalau Allah ingin menjadikan manusia itu tidak berselisih dalam arti tidak berbeda pendapat, bisa aja Allah lakukan itu. Tapi faktanya pada akhirnya kita saling berbeda, ya itulah realitas di kehidupan. Maka jangan saling mengklaim, jangan saling menjudge, tapi tugas kita apa? Berlomba berbuat kebaikan. Nanti di akhirat Allah yang akan memberikan penilaian akhir, bukan di dunia ini. Kalau di dunia pastilah setiap orang itu akan menganggap benar pemahamannya, akan menganggap benar perbuatannya, akan menganggap baik pandangannya, dan seterusnya. Nah, kalau itu terbentur kan chaos akhirnya. Hubungannya nggak harmonis. Karena terjadi saling mencat, saling menilai. Itu ya. Ini hal yang saya kira sering kita narasikan di kajian kita ini Bapak Ibu. Karena salah satu visi kajian kita ini adalah bagaimana membangun sebuah pemahaman kehidupan beragama yang membawa kedamaian, yang harmonis, yang tidak memisahkan tapi menyatukan, yang tidak memukul tapi merangkul. Karena Pak umat ini hanya akan bisa mencapai kebaikan kemajuannya kalau di antara eh, para komponennya, Pak, umatnya terus menguatkan persatuan. Ya, apalagi kita mukmin itu harusnya bersaudara. Bersaudara itu artinya apa? Menyadari banyaknya persamaan di antara kita sebagai saudara seagama ini. Mari kita lihat surah nomor 49 ayat yang ke-10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah pada Allah agar kamu mendapat rahmat. Iya.
Sungguh mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antar kedua saudaramu itu. Ya, tidak pada tempatnya kalau kita sebagai sesama mukmin kemudian saling bertikai, berselisih, apalagi bermusuhan. Tidak ada yang kemudian akan disenangkan ketika sesama mukmin itu berselisih, bermusuhan, kecuali setan. Maka bentuk-bentuk narasi yang niatnya dakwah, tapi kok kemudian misalnya menjelekkan golongan lain, harus dihindari. Bentuk-bentuk cara berdakwah, kok isinya itu misalnya, mohon maaf, mengkafirkan pihak lain yang sesama muslim padahal. Atau kemudian menganggap lain itu sesat, itu dihindarilah. Dan masih banyak pilihan kata yang lain yang seandainya bisa kita gunakan itu akan bagus. Contohnya kalau misalnya kita nggak sependapat dengan saudara kita yang pemahamannya berbeda, kita bisa katakan itu pendapatmu kurang tepat atau sikapmu berlebihan. Itu kan jauh lebih produktif, jauh lebih membawa kemaslahatan daripada menggunakan kata-kata, oh itu sesat, oh itu nanti masuk neraka, oh itu nanti tertolak. Kalimat-kalimat yang menjadikan orang nggak semangat beragama akhirnya itu. Begitu ya. Karena sekali lagi, agama ini hadir bukan untuk menyusahkan. Allah menyatakan Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat kita susah. Mari kita lihat surah nomor 20 ayat yang kedua. Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Iya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai umat Islam, wahai manusia, wahai Nabi, agar kamu susah. Tidak. Tapi justru Al-Quran dengan segala macam isyarat syariatnya yang terkandung di dalamnya tentu adalah membuat manusia agar bahagia, tidak susah, tidak memberatkan, tapi meringankan. Maka prinsip yang dipakai di Al-Quran diantaranya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Inilah spirit dalam agama kita. Ya, spirit dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah selalu memberi kemudahan. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang masuk di ayat yang ke-25. Ya. 25 masih kelanjutan dari ayat yang ke-24 di mana menanggapi klaim yang mengada-ada dari kelompok ahli kitab itu, maka terus kemudian Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak dizolimi atau dirugikan. Iya, inilah yang kemudian kita pilih menjadi tema pada kajian kali kita kali ini ya, yaitu apa? Balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, kenapa kemudian kita harus pada akhirnya menunda menghakimi, menyerahkan kembali kepada Allah? Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan alasannya. Ya, yaitu apa? Agar kita sebagai sesama makhluk, sebagai sesama pemeluk agama itu tidak bertikai di dunia. Alasan Allah meminta untuk kita serahkan urusan balasan di akhirat itu adalah prerogatif Allah agar di antara pemeluk agama ini tidak saling bertikai, tidak saling bermusuhan. Jangan ada permusuhan di antara. Mari kita lihat surah nomor 42 ya ayatnya 15. Allah berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Allah rabbuna wa rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allah yajma'u bainana wa ilahil masir." Syaitonirrajim.
Karena itu serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Iya, tidak perlu ada pertengkaran di antara kita. Toh pada akhirnya Allah akan mengumpulkan kita semuanya. Dan ketika dikumpulkan itulah Allah yang akan memberikan balasan sempurna. Kira-kira begitu ya. Karena kita semuanya akan kembali kepadanya. Kita kembali itu bukan sekedar innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya kita kembali kepada Allah. Terus begitu saja berlalu. Tidak ada. Ya. Yang ada apa? Kembali untuk diberikan balasan atas perbuatan masing-masing kita di dunia itu. Maka termasuk salah satunya kenapa rahasia umur manusia, rahasia kematian seseorang, bahkan rahasia waktu datangnya kiamat Allah sembunyikan, rahasiakan. Ya agar kemudian memberi balasannya itu memang sesuai. Kalau kemudian misalnya diberitahu, misalnya si A itu, kamu nanti umurnya sampai sekian ya, meninggalnya berapa saat lagi, wah kan nggak objektif itu. Mesti wah mendekati hari H mau dipanggil, langsung wah beriman, gitu, langsung berbuat baik, gitu kan. Tapi itu kan nggak objektif, karena sebelumnya mungkin biasa aja, mendekati hari H jadi berbeda. Tapi ketika itu dirahasiakan, termasuk waktu kiamat dirahasiakan, alasan Al-Quran apa? Litujza kullu nafsim bima tas'a. Mari kita lihat surah 20 ayat 15. Surah 20, surah Toha ayat 15, Allah berfirman, Inna sa'ata atiyatun akatu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Iya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Nah, ini saya kira cukup jelas pernyataan Al-Quran bahwa balasan yang sempurna itu hanya kelak nanti di akhirat, ya. Nah, kalau itu di akhirat, berarti orang yang berbuat kebaikan, akhirnya misalnya mendapat kebaikan juga di dunia, itu belumlah balasan yang sempurna. Meskipun bagi orang yang tidak percaya akhirat, bagi orang yang tidak beriman kepada adanya balasan di akhirat, tentu mereka ya tidak mengharapkan, ya akhirnya nggak dapat. Itu logika yang sederhana saja gitu. Sehingga bagi orang yang hidupnya hanya ingin mencari, ingin mengumpulkan, ingin mendapatkan dunia, balasannya ya Allah berikan sempurna di dunia. Aturan main yang fair. Mari kita lihat surah nomor 11 ayat 15. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, dia terus berusaha sungguh-sungguh untuk meraihnya, mendapatkannya, pasti kata Allah ya, kami akan berikan balasan sepenuhnya di dunia. Nah, bagi orang beriman, tentu saja dunia ini bukanlah tujuan hidupnya. Karena yang ingin dicapai dalam kehidupan seorang mukmin adalah apa? Kebahagiaan akhirat, namun juga tidak mengabaikan dunia. Nah, itulah doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami siksa api neraka. Maka orientasi seorang mukmin itu tidak hanya di dunia. Sehingga apa?
menjauh ke depan, ya, yaitu kehidupan akhirat. Maka salah satu ibroh dari ayat ini yang terpenting apa? Adalah memanfaatkan anugerah umur yang masih ada ini sebagai momentum mengumpulkan bekal akhirat. Mari kita lihat surah nomor 59 ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, ya, itu pesan Allah. Jadi bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri menggunakan waktu kehidupan di dunia untuk menyiapkan bekal di akhirat. Kenapa kita harus kemudian fokus untuk meraih kebahagiaan di akhirat? Jawaban Al-Quran sederhana sekali. Karena kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sempurna itu adalah akhirat. Sedangkan di dunia ini sebanyak apapun yang kita terima, sebanyak apapun yang kita raih, akhirnya akan ditinggal. Maka jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Kan gitu. Karena hakikatnya semua akan ditinggal kok. Mari kita lihat surah 16 ayat 96. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq, wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya, apa yang di sisimu akan lenyap, yang di sisi Allah adalah kekal. Ini alasan pertama, kenapa seorang mukmin harus memiliki visi jauh ke depan di kehidupan akhirat. Alasan kedua adalah karena kehidupan yang sebenarnya, yang hakikatnya tidak akan mengalami perubahan, ya, itu adalah akhirat. Sedangkan dunia ini oleh Al-Quran digambarkan tempat ya bermain, sendaguro, dan itu bukan hakikat sebuah aktivitas. Mari kita lihat surah 29, surah Al-Ankabut ayat 64. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Iya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka jangan sampai seseorang itu melalaikan ya bekalnya untuk kehidupan yang sebenarnya itu akhirat hanya karena mencari mengumpulkan kehidupan di dunia yang itu pasti akan ditinggal. Pertanyaannya, apakah berarti kita harus fokus akhirat itu tidak boleh toh menikmati dunia? Tidak boleh toh kita hidup di dunia yang normal saja, yaitu ya yang halal kita nikmati seterusnya? Jawabannya tentu saja boleh. Orientasi seorang muslim, visi ke depan yang ingin bahagia akhirat, bukan berarti terus kita diminta untuk menjauhi dunia atau menceraikan dunia sejauh-jauhnya. Enggak. Karena kita masih hidup di dunia, ya keaturan main di dunia tetap kita ikuti. Bahasa Al-Quran, mari kita lihat surah 28. Surah 28, surah Al-Qasas, ayat yang ke-77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu.
Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Iya, jangan apa itu Allah berfirman-Nya, carilah kebahagiaan hidup di akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan di dunia. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Karena kita masih hidup di dunia, agama juga mengatur bagaimana seharusnya kita beraktivitas menjalani hidup di dunia ini. Maka ada konsep kalau untuk makan, minum, ada halalan, thayyiban. Ada konsep kalau kemudian kita bermuamalah dengan cara yang tidak saling menzalimi. Itu semuanya adalah aturan main syariat yang berlaku di kehidupan dunia. Dan jangan kamu abaikan, ya, tapi juga jangan kamu langgar. Karena nanti konsekuensinya akan sampai di akhirat nanti. Inilah ibrah belasan yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Sehingga sekali lagi kita ketika beramal, ketika kita beribadah, tujuan kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan kecil hati, jangan khawatir. Meskipun kita berharap ke akhirat, tapi pastikanlah bahwa kehidupan dunia juga akan kita raih, maksudnya kebahagiaannya. Jadi kira-kira gini filosofinya. Orang yang fokus hatinya meraih bahagia akhirat, dia terus menjalani kehidupan dengan normal sesuai syariat Allah, maka otomatis dunianya akan ikut. Tapi sebaliknya, orang yang fokus hatinya hanya ingin dunia, akhiratnya nggak akan dapat. Ibaratnya kalau orang menanam padi, maka rumput akan ikut tumbuh. Kita nanam padi di sawah nih, maka otomatis kita nggak usah nanam rumput, itu otomatis rumput ikut tumbuh tuh. Tapi sebaliknya, kalau nanam rumput, nggak akan ada padi tumbuh. Nah, begitulah gambarannya ya, bagaimana hubungan kehidupan dunia dan akhirat bagi kita. Yaitu apa? Kalau visi kita ingin meraih kebahagiaan akhirat, dunia pasti dapat. Tapi kalau orang itu hanya ingin dunia, akhirat nihil, nol, tidak akan dapat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai orang itu menjadi seperti yang digambarkan di Al-Quran. Mari kita lihat surah nomor 30, surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Iya, mereka itu maksudnya kebanyakan manusia itu hanya fokus dengan kesenangan kehidupan dunia, sedangkan urusan akhirat mereka lalai. Nah, kenapa Al-Quran memilih menggunakan kata lalai, diksi ghafil? Maknanya adalah hati kecil manusia sebetulnya percaya dengan kehidupan lain. Ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Tapi karena tarikan duniawi terlalu kuat, urusan itu akhirnya lalai. Ya, maka di antara bonus orang yang ketika beramal dengan membenarkan pahala yang Allah janjikan di akhirat, bonusnya apa? Dia akan mudah bahagia. Mari kita lihat surah 92 ayat 5 sampai 7. Surah 92 ayat 5 sampai 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau Iya. kebahagiaan. Ini ya janji Allah, barang siapa yang beramal dengan keyakinan di hatinya, membenarkan pahala yang Allah janjikan kelak di akhirat, maka akan kami mudahkan baginya menuju jalan kebahagiaan. Jadi salah satu jalan bahagia yang mudah itu apa? Kita beramal disertai keimanan, membenarkan akan janji Allah, akan balasan yang disiapkan oleh Allah, akan ganjaran pahala yang Allah siapkan, maka itu akan kita mudah bahagia. Berarti jauh dari hal-hal yang berbau-bau kecemasan, kesedihan, itu.
Kuncinya apa? Kuncinya dalam hati kita yakin. Maka kalau ada orang yang misalnya beramal judulnya, tapi kok kemudian rentan sekali, akhirnya eh, dia suka-suka bagi amalnya, tapi begitu kemudian misalnya gagal atas keinginannya, merasa tidak dikabulkan Tuhan, akhirnya putus asa, tentu ini ada sesuatu yang tidak beres dengan keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Kita lanjutkan satu ayat lagi, yaitu kita masuk ayat yang ke-26. Ini adalah penjelasan lain tentang salah satu bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan manusia, ya. Ini tidak berkait langsung sebetulnya dengan ayat-ayat sebelumnya yang bicara tentang ahli kitab, tentang kelompok Yahudi Nasrani. Namun ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang kekuasaannya, termasuk diantaranya yang memberi kuasa kepada manusia di kehidupan dunia ini. Maka Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Iya, di tangan Engkau segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini mengingatkan kita semua, Bapak Ibu, bahwa hakikat yang memberi pada dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pemilik semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutnya kekuasaan ya, karena apa? Seringkali manusia itu terjebak. Misalnya ketika diberi amanah kekuasaan, apakah judulnya raja atau pejabat di level manapun, itu kecenderungannya terus bahwa dianggapnya itu miliknya gitu. Dianggapnya kekuasaan itu adalah punya sendiri gitu. Padahal hakikatnya yang memberi kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kemudian apa? Yang membagi rizki. Jangan sampai terjebak bahwa rezeki itu kita raih karena usaha kita. Enggak. Bukan usaha kita yang menyebabkan akhirnya kita memperoleh rezeki. Usaha itu hanya salah satu sekian banyak pintu di mana Allah memberi rezeki. Karena faktanya apa? Ada makhluk yang nggak bisa usaha, kasih rezeki juga oleh Allah. Ya, karena yang membagi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan kemudian misalnya kita lihat ya, surah 51 ayat 58, Allah berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. iya, sungguh Allah dialah pemberi rezeki. Nah, ini kata kuncinya. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki. Termasuk kalau rezeki itu berupa kekuasaan, berupa kerajaan, berupa kursi, ya bukan kursi kayu itu ya maksudnya, kursi kedudukan maksudnya gitu ya. Itu Allah hakikatnya. Sehingga dengan ayat ini manusia disadarkan kalau itu semua dari Allah, maka sewajarnya kalau seseorang mendapat anugerah dalam tanda petik itu anugerah gitu ya, kekuasaan itu, tidak usah sombong, wong itu juga miliknya Allah. Tapi sekiranya kemudian kekuasaannya itu hilang, dicabut karena satu lain hal, tidak usah kecil hati, ya dulunya juga nggak ada. Itu semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sikap yang seharusnya dimiliki setiap orang. Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai post power syndrome. Ya, tidak terjadi post power syndrome. Karena hakikatnya semuanya adalah milik Allah. Semua berasal dari Allah. Semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sungguh betapa enaknya kalau seseorang itu memiliki cara berpikir seperti itu. Mari kita lihat ya, surah nomor 57 ayat 23. Allah menggambarkan orang yang punya prinsip seperti itu dengan kalimat likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Hmm. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Iya, ya, tidak bersedih hati kalau gagal, tidak berbangga diri kalau berhasil. Nah, kuncinya itu ya, Bu. Ya, tidak sedih kalau gagal, tidak berbangga diri kalau berhasil. Karena hakikatnya kenapa kita nggak boleh bersikap seperti itu? Karena yang membagi, yang menetapkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks kekuasaan ini agak menarik kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran. Ada kalanya Allah itu ketika memberikan mandat kekuasaan berupa apa semacam ya mandat ya untuk manusia agar mengelola kehidupan ini, itu ada dua jenis, ada dua model gitu ya. Model yang pertama mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Iya, lihat Bapak Ibu redaksinya di sini Allah menggunakan mutakalim wahid, yaitu apa? Pembicara satu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak akan menjadikan khalifah. Perhatikan kata aku akan menjadikan khalifah. Ya, ini berarti apa? Memang dalam konteks pemilihan, penunjukan, penetapan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama untuk sebagai khalifah itu betul-betul prerogatif Allah dan tidak ada campur tangan dia siapapun. Mandiri Allah. La ta'khudhu al-hayyu al-qayyum. Tapi mari kita bandingkan misalnya dengan surah nomor 38. Surah 38, surah Shad ayat 26. Di mana Allah berfirman, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil adl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Iya, di sini Allah menggunakan kata bentuknya jamak apa Ibu? Pembicaranya. Allah berfirman, Wahai Daud, sungguh kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Kami ya, sedangkan Adam tadi pakai aku. Apa perbedaannya? Nah, salah satunya kaidahnya adalah kalau Allah menggunakan subjek redaksi pembicara kami, Allah melibatkan pihak lain. Maksudnya apa? Dalam konteks ini, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja karena ada election, ada pemilu, ada keterlibatan musyawarah para pembesar golongan Bani Israel saat itu. Yang akhirnya mengangkat beliau menjadi raja yang pertama kali Bani Israel. Itulah Raja Daud namanya, yang kemudian punya putra, seorang nabi juga namanya Sulaiman. Ya, tapi poin kita adalah bahwa dalam konteks Allah memberikan kekuasaan itu terkadang melalui jalur-jalur ya seperti pemilu, melalui jalur musyawarah. Tapi seorang mukmin meyakini betul bahwa itu adalah Allah yang memastikan memilihnya.
bukan manusia. Meskipun syariat caranya melalui proses-proses seperti itu. Maka kalau sudah Allah tetapkan, ya Allah membuat sebabnya akhirnya dia jadi gitu. Sebaliknya, orang kalau memang tidak pada tempatnya untuk mendapat kekuasaan itu, mau kuasa kusuk untuk supaya dapat, ya tidak jadi akhirnya. Itulah salah satu apa namanya bentuk keimanan seorang mukmin ya, sehingga kemudian semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pelajaran terbaik atau ibrah yang dapat kita petik dari ayat ini, kalau itu semua pada akhirnya kita kembalikan kepada Allah, saatnya lah setelah kita menyempurnakan ikhtiar, berusaha maksimal dalam kehidupan ini, kita kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang kemudian menjalani hidup dengan baik, misalnya dalam sebuah institusi, dia ingin berkarir supaya mendapatkan katakanlah jabatan tertentu, level tingkatan tertentu, bukan aib dalam agama, bukan sesuatu yang dilarang. Apalagi kalau dia yakin dengan jabatan yang lebih bagus itu, dia bisa lebih membawa maslahat untuk banyak orang, bukan kepentingan pribadi. Maka itu niat yang luhur sekali. Karena tentu saja, misalnya seorang mukmin yang bagus, pintar, kemudian memegang kekuasaan, itu akan maslahat. Masyhur sekali sebuah ungkapan yang mengatakan tanda tangan seorang gubernur misalnya, atau seorang bupati, wali kota misalnya, untuk menutup satu tempat maksiat, jauh lebih berarti daripada bentuk nasihatnya 1.000 ulama, ustadz, yang mengatakan, oh itu tempat haram, oh itu nggak boleh dibuka. Tapi dia nggak punya kekuasaan. Nah, itulah pentingnya kemudian di antara seorang muslim juga ikut berkontestasi dengan cara yang baik dan niat yang baik dalam konteks kita untuk mendapatkan kekuasaan. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, dan juga yang terpenting juga khidmah kepada agama. Nah, baik, inilah sekelumit dari beberapa butir mutiara pelajaran yang dapat kita petik dari 3 ayat di surah Ali Imran, yaitu surah 3, tadi ayat 24 sampai 26. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amal solih yang diterima oleh Allah dan akan memberatkan timbangan kebaikan kelak nanti di akhirat. Insya Allah. Silakan Mbak Rima untuk kita lanjutkan dengan dialog kita bersama. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dituliskan melalui chat. Insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, ini sudah ada pertanyaan nih Pak Ali. Jadi tadi kan kita Bapak sudah menyebut berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan ya. Sebenarnya kebaikan seperti apa yang dimaksud dalam ayat itu ya Pak Ali? Dan juga mohon penjelasan definisi orang yang paling bertakwa. Oke, baik. Eh Fastabiqul khairat. Khairat itu kebaikan-kebaikan. Jamak dari kata khair. Yang dimaksud kebaikan adalah kebaikan yang ada atau yang direstui yang sesuai dengan syariat. Itu namanya khair. Ya, kebaikan yang panduannya itu ada dalam syariat. Tidak menyimpang dari syariat. Contoh, sewu ya, tolong menolong itu kan baik. Tapi kalau tolong menolong dalam berbuat misalnya korupsi, jadi nggak baik. Kan gitu, itu bukan kebaikan namanya. Berlomba berbuat kebaikan bukan berlomba dalam berbuat seperti itu. Nah, sama mungkin mohon maaf ya, bagi geng copet saling menolong itu ya baik juga. Tapi kalau dia untuk nyopet kan masalah. Nah, itu bukan berlomba kebaikan seperti itu. Tapi kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang ada dalam koridor syariat, yang tidak menyimpang dari syariat. Ya, itu yang disebut dengan kebaikan-kebaikan. Apa saja? Nggak dirinci. Nih. Rinciannya karena ya semua aja yang bisa tercover oleh hal yang baik itu sepanjang tidak nabrak syariat itu boleh. Baik, maka lombalah itu. Bisa yang berkaitan dengan misalnya aspek ekonomi, aspek pendidikan, ini semua kebaikan, ya semua kebaikan akhirnya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan siapa yang paling bertakwa ini? Nah, mari kita lihat jawabannya ya. Surah nomor 53 ayat yang ke-32. 53 Mbak Naja ayat 32. Alladzina ijtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam
Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum idh anshakum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, kalimat terakhirnya ya, kalimat terakhir yang kita garis bawahi. Dia, Allah lah yang mengetahui siapa di antara kita yang paling bertakwa. Itu. Jadi hakikatnya siapa di antara kita yang paling bertakwa, yang menilai, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ada sekian ayat di Al-Qur'an yang berisi tentang ciri-ciri siapa itu orang yang bertakwa. Kita ambil contoh misalnya, mari kita lihat contoh ayatnya di surah nomor 3, surah Ali Imran, ya, ayat yang ke-133 sampai 135. Ini bicara tentang ciri orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard 'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, Iya. sedang mereka mengetahui. Ada 5 ciri orang bertakwa di ayat ini. Yang pertama, suka berinfak. Yang kedua, sanggup menahan amarah, berarti sabar. Yang ketiga, bisa memaafkan kesalahan orang yang menyakiti kita. Yang keempat apa? Suka hobinya berbuat kebaikan. Yang kelima apa? Kalau dia berbuat dosa, berlaku salah, dia segera ingat untuk memohon ampun kepada Allah. Kalau dosa kesalahannya dengan sesama, dia segera ingat untuk meminta maaf. Nah, ini yang disebut orang yang bertakwa. Tapi hakikatnya kembali, siapa di antara kita setelah berlomba berbuat kebaikan itu nanti dinilai oleh Allah yang paling bertakwa siapa? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Yang jelas Allah sudah memberikan clue-nya, cirinya, sekaligus parameter akhirnya yang mengetahui di antara kalian yang paling bertakwa hanya Allah, maka berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan ingat, yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang apa namanya punya latar belakang suku tertentu dengan status sosial tertentu, tidak, tapi yang bertakwa. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya sudah ada dari Ibu Vidi. Assalamualaikum. Wassalam. Bagaimana menyikapi kondisi di mana cobaan serasa datang justru berurutan di saat sedang berupaya menguatkan syariat dan keimanan, saat sedang berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas dari ibadah. Oke, baik. Mari kita lihat jawabannya. Surah nomor 3, surah Ali Imran, ayatnya yang ke-142. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Iya, belum nyata siapa yang bersungguh-sungguh. Untuk menjadi nyata, Allah menggunakan mekanisme kita diberi ujian berturut-berturut. Tapi jangan kecil hati. Kenapa? Karena Allah tidak zalim kepada manusia dengan memberi ujian yang berturut-turut itu. Karena pada saat yang sama ketika Allah memberi ujian, Allah juga memberi kemampuan kepada seorang mukmin untuk menghadapi ujian itu. Bukan hanya kemampuan, sekaligus pertolongannya. Mari kita lihat surah nomor 40 ayat 51.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi hari kiamat. Iya, sungguh pasti kami akan menolong Rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di akhirat. Maka seorang mukmin ketika berusaha untuk terus mencoba menambah keimanannya, menguatkan ketakwaannya, memang akan ada ujian, tapi jangan kecil hati. Karena dengan keimanan itu kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah menolong kita? Ya, di antaranya kita akan terus diberi kemampuan untuk menghadapi masalah itu, untuk menyikapi ujian itu dengan benar. Jadi seakan Allah ingin mengatakan, berhentilah untuk mengandalkan kemampuanmu, tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut tawakal. Semakin mantap keimanan dan tawakal seseorang, maka akan semakin datang bertubi ujian, tapi pada saat yang sama itu semakin tidak berarti ujian itu. Karena kata semakin berserah diri, semakin kita mengandalkan Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Nah, di antara yang menyebabkan kenapa manusia seakan terasa berat menghadapi ujian, karena pakai kalkulasi logikanya, ini nggak kuat saya, ini nggak bisa saya. Jawaban Allah kira-kira, ya benar kalau kamu ngandal usaha kamu nggak bisa. Maka jangan mengandalkan usaha kita. Andalkanlah Allah Subhanahu wa taala. Syariat kita tetap kita jalani. Ikhtiar usaha kita, sikap kita tetap kita lakukan. Ini sewu, misalnya kita diberi cobaan sakit yang mungkin beruntun. Jangan kecil hati. Wajib kita semampu kita berobat. Tapi nanti kita harus bersandar ini semua karena Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang pasti sembuhkan. Nah, inilah yang saya kira hikmah di balik kenapa orang beriman seringkali berusaha untuk terus menjadi baik, tapi ujian juga terus seperti datang. Jangan sampai kemudian pakai logika gini, kalau itu nggak usah jadi orang baik deh, biar nggak diuji. Oh, enggak. Ya, karena ada yang begitu kan, oh usah terlalu baik nanti ujiannya berat loh, gitu ya itu. Akhirnya terus kemudian malah kacau gitu ya. Enggak, tetap biasa lanjutkan istiqomahkan dan selebihnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bolu biarlah bolu. Yang ada sekarang usaha. Artinya yang lalu biarlah berlalu. Yang ada kita ikhtiar gitu. Oke. Tapi saya jadi kepikiran Pak, bahwa yang biasanya kita tuh sebut dengan ujian dan cobaan itu kan adalah hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kita. Padahal kan sebenarnya hal-hal yang menyenangkan untuk kita misalnya dengan kesehatan, jabatan, harta dan sebagainya itu kan seperti Bapak selalu bilang itu adalah ujian juga ya Pak ya. Dan justru ujian yang seperti itu yang malah sulit dilalui karena kan nggak berasa seperti ujian ya Pak ya. Iya, betul sekali nih, Mbak. Itu yang justru ujian berat. Bukti beratnya apa? Banyak yang tidak lulus. Itu kan. Jadi uji dengan segala aspek kemudahan, kesenangan itu malah banyak yang nggak lulus. Ya, oke. Kemudian sebetulnya sekali lagi Allah sangat sayang kepada kita ya. Diuji dengan kapasitas ujian yang pasti kita sanggup. Karena Allah rumusnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji kita di luar kemampuan kesanggupan kita. Maka justru kewaspadaan harus kita tingkatkan. Itu kalau kita itu diberikan bentuk cobaan yang menyenangkan. Itu waspada banget itu. Harus introspeksi, muhasabah betul, ya Allah ini apa rahasianya ya? Kenapa engkau berikan ini semuanya? Harus begitu. Karena kalau sampai kita khilaf lupa sedikit itu, jadi istidraj namanya. Ya, jadi istidraj itu bahaya. Kalau bahaya sedikit kan bahaya. Ini bahaya banget loh, bahaya. Akhirnya begitu. Coba lihat surah nomor 6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Iya,
ini ya, maka ujian yang sebetulnya kalau seandainya lulus pun itu mohon maaf ya, ini diuji kesenangan nih, lulus itu. Itu berbeda dengan orang yang dipuji dengan kesulitan dan dia sabar kuat. Beda sekali. Maka kita bandingkan, para ulama membandingkan gini ya, contoh misalnya gini. Kalau orang lulus ujian kesuksesan, lulus bersyukur itu lebih tinggi daripada orang yang diuji kesulitan dan lulus, maka seharusnya yang menjadi Sayyidul Mursalin, Nabi paling top itu Nabi Sulaiman. Karena beliau ujiannya paling top. Raja, kaya, pinter, tuh. Apalagi viral, sekarang gitu ya. Wes, kalau memang itu ukurannya, dan beliau lulus kan, karena lulusnya kenapa? Ya karena seorang nabi. Tapi kan ternyata beliau bukan Sayyidul Mursalin, bukan Ul Azmi. Tapi siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun diam-diam di hati kecil kita ya pengennya diuji seperti Sulaiman ya, pengennya begitu yang enak-enak gitu. Tapi lulus kan gitu ya. Harus bisa ya syukur-syukur muda foya-foya tua kaya raya mati masuk surga gitu. Bisa gitu. Tapi ya sekali lagi pemilik ujiannya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita hadapi, yang penting kita ikhtiar menyikapi dengan tepat dan selebihnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu. Oke, begitu Mbak. Baik, berikutnya sudah ada pertanyaan dari Mbak Dini Makmun. Assalamualaikum Pak Ali. Apakah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangkitkan Nabi Isa saat hari akhir nanti? Terima kasih. Oke, baik. Informasi kebangkitan Nabi Isa alaihissalam itu dirinci dalam hadis Nabi. Ya, kita tidak temukan di Al-Quran tentang kebangkitan Nabi Isa alaihissalam. Yesus will return itu sepenuhnya adalah hadis Nabi. Ada yang hadisnya sahih, ada yang kurang. Nah, di dalam hadis-hadis itu diantaranya dijelaskan bahwa tujuan Allah untuk membangkitkan Nabi Isa alaihissalam itu bukan membawa syariat baru, tapi untuk meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh manusia atas ajarannya. Maka di hadis itu lebih jelas itu. Nanti Nabi Isa itu menurunkan salib-salib gitu ya. Karena itu bukan bagian dari ajaran beliau. Demikian juga terus menyampaikan kesaksian testimoninya bahwa kalian harus kembali kepada hanya menyembah Allah Tuhanmu dan Tuhanku. Ya, sehingga kemudian ajaran Nabi Isa adalah untuk tauhid. Jadi kesimpulannya, tujuan atau hikmah rahasia di balik Nabi Isa dibangkitkan menjelang kiamat adalah untuk meluruskan keyakinan sebagian sementara orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, tapi ternyata yang dilakukan atau kepercayaan keyakinannya tidak sama dengan Nabi Isa. Maka Nabi Isa konfirmasi, mengklarifikasi sekaligus meluruskan kamu salah, bro. Nah, kalau ingin benar ikuti yang sebenarnya ajaranku, yaitu apa? Tauhid. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Oke. Baik, berikutnya dari Pak Ismail Akbar. Ustadz, Allah menyebut kiamat itu adalah hari akhir. Namun para ustadz-ustadz sering mengistilahkan kiamat itu terbagi dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan secara syariat? Mungkin kiamat kecil itu maksudnya cobaan yang dirasa berat oleh perorangan ya Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail. Eh, istilah kiamat kecil itu sebetulnya mengacu kepada kematian individu, Pak. Gitu. Jadi kiamat kecil itu maksudnya adalah kematian individu seseorang. Jadi kalau seseorang sudah meninggal, berarti sudah terjadi kiamat dia, yaitu kiamat kecil. Yaitu dia sudah wafat. Karena apa? Hakikatnya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menambah amal. Sudah selesai urusan dunianya. Berarti sudah kiamat dunianya. Ya, sudah selesai urusan dunia itu udah kiamat dunianya. Nah, itu yang disebut kiamat kecil. Ya, sedangkan kiamat besar ya hancurnya alam semesta ini atau dunia bumi langit ini yang diganti dengan bumi langit yang baru. Itu baru kiamat yang besar. Jadi kiamat kecil bukan bencana yang menimpa satu wilayah sehingga seakan-akan hancur. Enggak. Kiamat kecil itu adalah kematian individu di mana hakikatnya bagi individu yang telah wafat itu terputuslah segala urusan dunianya, berarti dunianya sudah kiamat bagi yang bersangkutan. Begitu. Oke, kasih.
Baik, tadi adalah pertanyaan terakhir, Pak. Barangkali bisa ditutup dengan Terima doa. kasih, Mbak Rima. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita hadirkan niat baik kita semuanya di majelis dan waktu yang baik ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kebaikan, ya. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Mungkin ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan, Allah mudahkan. Yang punya hajat yang baik, Allah kabulkan. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan Mbak Rima diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu 16 Oktober 2024 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, masih mentadaburi surat Ali Imran ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras, Diana Muhdi, Wita, dan Ratih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin. Terima Terima kasih kasih Rina, banyak. terima kasih Waalaikumsalam. Pak Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi